Selamat pagi Bapak Ibu, Om dan Tante sekalian. Selamat datang di ibadah doa Sabtu pagi 14 Maret 2026. Mari kita masuki ibadah pagi hari ini dengan sukacita dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Tuhan
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKJ Ebenezer. Kita sungguh ucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh diberikan berkat kesehatan. Dan juga terlebih kita diberikan kesempatan atau waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Renungan pada Sabtu pagi ini diambil dari Roma 12 ayat 18 dengan tema hidup dalam toleransi dan kasih. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan masih memberikan kami kesehatan yang baik, Tuhan. Terlebih waktu untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Karena Roh Kudus boleh turun di hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti lebih dalam lagi mengenai firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati renungan ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Amin. Ya, tema dari renungan pagi ini adalah hidup dalam toleransi dan kasih. Diambil dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, Sabtu pagi adalah waktu yang baik untuk kita berhenti sejenak dari kesibukan hidup, dari pekerjaan kita, dari segala aktivitas kita, dan merenungkan bagaimana kita boleh menjalani kehidupan bersama orang lain. Di dunia tempat kita hidup dipenuhi dengan berbagai macam perbedaan suku, budaya, bahasa, dan juga agama tentunya. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Toleransi bukan berarti kita harus mengorbankan iman kita. Toleransi berarti kita menghargai, menghormati, dan memperlakukan orang lain dengan kasih, meskipun mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Yesus sendiri mengajarkan kasih yang melampaui batas kelompok dan perbedaan. Ia menunjukkan bahwa setiap manusia adalah sesama yang harus kita kasihi. Ketika kita memilih untuk hidup damai dan saling menghormati, kita sedang menjadi terang di tengah-tengah dunia. Toleransi juga mencerminkan kedewasaan iman. Orang yang benar-benar memahami kasih Tuhan tidak akan mudah membenci atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, ia akan menjadi pembawa damai di lingkungannya. Di keluarga, tempat bekerja, kampus, maupun di lingkungan masyarakat. Karena itu, pada Sabtu pagi ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar membawa damai bagi orang lain tanpa kecuali. Ada kehidupan di sebuah dusun, ya, kehidupan yang sangat damai dan penuh toleransi di dusun Tekelan. Di lereng gunung yang sejuk di wilayah dusun Tekelan terdapat sebuah kisah indah tentang kehidupan masyarakat yang hidup dalam damai. Dusun kecil ini berada di Desa Batur, Kecamatan Getasan. Walaupun masyarakatnya memiliki latar belakang agama yang berbeda, kehidupan mereka dipenuhi rasa saling menghormati dan kebersamaan. Di dusun ini hidup umat dari berbagai agama seperti Kristen, Katolik, dan juga Islam. Namun, perbedaan tersebut tidak pernah menjadi sumber perpecahan, sebaliknya perbedaan menjadi kekayaan yang mempererat hubungan sosial di antara warga. Toleransi yang hidup di dalam keseharian, salah satu contoh nyata toleransi di dusun Tekelan terlihat ketika ada perayaan hari besar keagamaan. Di saat umat Islam merayakan Idul Fitri, warga yang beragama Kristen dan Katolik turut serta membantu mempersiapkan berbagai kebutuhan acara seperti menyiapkan tempat, membantu parkir kendaraan, atau sekedar ikut menjaga ketertiban. Sebaliknya, ketika umat Kristen dan Katolik merayakan Natal,
Warga Muslim ikut membantu menjaga keamanan lingkungan, membantu kesiapan acara, bahkan ikut bergotong royong membersihkan dan di lingkungan area gereja sebelum perayaan dimulai. Bagi masyarakat Tekelan, membantu tetangga bukanlah soal agama, tetapi soal persaudaraan sebagai sesama manusia. Budaya gotong royong, ya selain dalam kegiatan keagamaan, nilai toleransi juga tampak dalam kegiatan sehari-hari. Warga sering melakukan kerja bakti bersama untuk membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan desa, atau membantu warga yang sedang mengalami kesulitan. Ketika ada warga yang sakit, mengalami musibah, atau mengadakan hajatan, seluruh warga datang membantu tanpa memandang latar belakang agama. Anak-anak dari berbagai agama juga bermain bersama, tumbuh dan dalam suasana persahabatan. Hal ini membuat Dusun Tekelan dikenal sebagai salah satu contoh nyata kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Dusun Tekelan, kehidupan masyarakat Dusun Tekelan mengajarkan bahwa toleransi bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, yaitu saling menghormati keyakinan orang lain, saling membantu tanpa memandang perbedaan, menjaga perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah dunia yang sering dipenuhi konflik karena perbedaan, Dusun Tekelan menunjukkan bahwa damai itu mungkin ketika manusia memilih untuk hidup dalam kasih, hormat, dan persaudaraan. Kisah ini menunjukkan bahwa toleransi bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan nyata yang membawa kedamaian bagi banyak orang. Ya, demikian suatu renungan yang bisa dapat kita lakukan secara bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami semua Tuhan di sini. Berkat-berkat yang Kau berikan curahkan dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat keragaman di antara kami sesama manusia yang hidup di bumi ini, khusus di Indonesia ini Tuhan. Dengan latar belakang perbedaan agama, keyakinan, suku, budaya, agama, dan ras juga Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa menyebarkan kedamaian di dalam hidup kami, sekitar lingkungan kami. Biarlah kami dapat dilihat melalui sikap kami, Engkau dilihat dari perbuatan kami yang mencerminkan kasih Tuhan pada dunia ini Tuhan, yang tidak memandang latar belakang kami manusia. Biarlah kami dapat memancarkan damai sejahtera dan terang daripada Kristus Yesus Tuhan, dan menjadi berkat bagi lingkungan. Ajar kami untuk selalu menolong, berbagi sama kami manusia Tuhan tanpa memandang latar belakang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kau yang boleh memampukan kami Tuhan untuk hidup dalam dunia ini menjadi terang. Amin. Sujud dan
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bila pada saat ini kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna hingga sampai saat ini. Bapa, kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari kami penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa dan hal yang tidak berkenan kepadamu. Pada saat ini kami bersyukur juga untuk gereja kami, bersyukur untuk para gembala kami, Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Bapak Pendeta Rudi Arianto, serta Ibu Pendeta Adelia Atatesia Yuana Marta. Terima kasih karena mereka sudah boleh melayani jemaat-Mu di gereja kami dengan begitu setia, dan serta menjadi teladan yang baik bagi jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan berkat dan anugerah-Mu senantiasa di dalam kehidupan mereka beserta dengan keluarga. Tuhan yang berkati di dalam pelayanan mereka, Tuhan yang terus berikan kesehatan, perlindungan, serta berkat yang melimpah, sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dan Tuhan yang terus boleh karuniakan segala hal yang baik bagi keluarga pendeta kami. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap majelis, pengurus komisi, bebadan dan wilayah yang juga sudah memberi diri untuk melayani di gereja-Mu. Tuhan yang memberkati mereka dan memberikan hikmat senantiasa agar mereka boleh melayani dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan yang terus berkati juga di dalam kehidupan pekerjaan dan keluarga mereka Bapa, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bapa kami di surga, kami juga berdoa bagi eyang-eyang kami, para adik Yuswo yang juga boleh menjadi teladan di dalam kehidupan beriman di gereja kami. Mari Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan berikan pertolongan di dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan menjadi sahabat yang terbaik bagi mereka yang kesepian. Mari Tuhan mampukan kami juga sebagai anak-anak-Mu boleh menjadi sahabat yang baik buat para adik Yuswo, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih-Mu di tengah-tengah gereja kami. Bapa kami di surga, kami mau serahkan juga bagi para keluarga muda, Tuhan yang melindungi dan Tuhan berkati para keluarga muda dan keluarga dewasa, agar mereka juga boleh menjadi keluarga-keluarga yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Tuhan berkati anak-anak pemuda, anak-anak remaja, serta anak-anak sekolah minggu. Biarlah di dalam pertumbuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang menjadi teladan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah keluarga, dalam masalah apapun Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka menjadi sahabat yang terbaik di tengah-tengah pergumulan mereka, agar di dalam pergumulan mereka pun boleh merasakan kehadiran Tuhan, sehingga mereka tidak putus asa, namun mereka boleh dikuatkan, dan pada waktu yang terbaik mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik, dan juga boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka bagi orang-orang di sekitar mereka. Bapa kami yang di surga, saat ini kami dengan kerendahan hati kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan atas dunia ini, ketika begitu banyak pemimpin negara yang berperang satu sama lain oleh karena kekuasaan. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang kuasanya jauh melebihi segala penguasa dimanapun. Oleh karena itu Bapa, dengan kuasa-Mu kami mohonkan kedamaian atas dunia ini. Tuhan, jamah hati bagi
pemimpin-pemimpin dunia yang saat ini berperang. Tuhan berikan kerendahan hati agar mereka mau berdamai satu sama lain. Mereka mau melaksanakan kedamaian demi kesejahteraan, demi keselamatan banyak orang di dunia ini. Ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan dan keadilan-Mu boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Ya Bapa, kami juga mohonkan belas kasihan-Mu atas bangsa ini di tengah-tengah situasi geopolitik dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tuhan, mohon berkat-Mu dan hikmat-Mu bagi pemimpin bangsa kami, agar mereka mendapatkan jalan keluar untuk boleh bertahan di dalam situasi yang penuh dengan ancaman ini. Mereka punya terobosan-terobosan untuk dapat menjaga ketahanan bangsa ini dari sisi ekonomi maupun keamanan. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan, jaga bangsa ini, jauhkan dari segala mara bahaya, dan biarlah Tuhan yang terus memeluk bangsa Indonesia ini. Ya Bapa, kami sungguh berserah penuh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas situasi dunia ini dan juga situasi Indonesia. Biarlah Indonesia boleh tetap penuh dengan keadilan, penuh dengan kesejahteraan. Meskipun dunia penuh dengan tantangan, tapi kami punya Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Sungguh kami berserah penuh kepadamu. Tuhan, berkati keluarga kami masing-masing di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan keluarga kami. Dan biarlah kami terus berserah penuh, karena kami punya Allah yang begitu mengasihi dan menjagai kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan penebus kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.